Halo semuanya, hari ini kita akan membahas soal persiapan pemantapan asesmen daerah atau PPAD Kota Yogyakarta tahap 1. Nah, ini untuk tahun pelajaran 2024-2025. Untuk soal literasi numerasi atau mata pelajaran matematika, saya akan membahas untuk yang paket B. Ya, jadi kita akan mulai membahas pada video ini mulai dari nomor 1. Kita cermati dulu untuk soal yang tercantum di sini. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengadakan lomba cerdas cermat tentang tradisi dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta tingkat SMP dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap kelompok perwakilan sekolah wajib mengikuti tes tertulis. Jumlah soal tes tertulis ada 30. Dengan pedoman penskoran, setiap butir soal dijawab benar itu dapat 5 poin. Kemudian untuk salah mendapatkan skor negatif 2 dan tidak dijawab 0 poinnya. Kelompok perwakilan sekolah lomba cerdas cermat yang mendapat skor kurang dari 50 itu dinyatakan gugur atau tidak berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Untuk tabel hasil tes tertulis dari 4 kelompok yang mengikuti lomba itu ada di sini, sudah tersaji di soalnya. Kemudian pertanyaannya adalah kelompok perwakilan SMP mana sajakah yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat? Untuk menentukan kelompok mana saja yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat, berarti kita harus tahu dulu poin total dari setiap kelompok. Baik, kita mulai hitung. Di sini yang mempengaruhi poinnya besar atau total poinnya itu adalah jawaban benar dan salah. Karena tidak dijawab itu tidak mempengaruhi apa-apa alias poinnya itu 0. Jadi langsung kita hitung saja untuk yang jawaban benar, skornya ini ada berapa totalnya. Untuk kelompok A jawaban benar 14. Jadi ini tinggal kita kalikan. Tadi kalau benar itu dapat 5 poinnya. Kemudian kalau salah negatif 2. Berarti ini kita kalikan 5. Nah, ini sama dengan 70. Kemudian kalau yang ini salahnya 2. Jadi kita kalikan negatif 2. Ini poinnya berarti negatif 4. Ini kali 5 semuanya karena yang benar ini. Nah, ini sama dengan 15 kali 5 itu 75. 10 kali 5 50. 19 kali 5 9 kali 5 5, masih nyimpan 4, 95. Nah, yang ini kita kalikan negatif 2 semuanya. Negatif 2. Nah, 14 kali negatif 2, negatif 28. Ini negatif 16. Ini negatif 6. Nah, kemudian kita tentukan skor total dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok perwakilan SMP A, kita hitung di sini untuk total dari skornya. 70 ditambah negatif 4 itu berarti 66. Kemudian B, 75 ditambah negatif 28. 75 ditambah negatif 28 itu 47. Yang ini 50 ditambah negatif 16 itu 34. Dan yang terakhir untuk SMP D, 95 ditambah negatif 6 itu 89. Jadi dapat kita tentukan SMP mana saja yang tidak lolos lomba cerdas cermat pada round berikutnya, yakni yang kurang dari 50 skornya. Yang tidak berhak melanjutkan itu berarti yang B dan C. Sehingga untuk yang bisa melanjutkan lomba itu adalah SMP A sama SMP D. A dan D. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 2. Pemilihan kepala desa suatu kelurahan ditetapkan sebanyak 360 orang daftar pemilih tetap. Pada hari pemungutan suara, 1/18 dari daftar pemilih tetap itu tidak hadir. Sebanyak 1/18. Persentase hasil pemungutan suara dari pemilih tetap yang hadir adalah sebagai berikut. Dari tabel tersebut, banyak suara yang gugur atau tidak sah. Kita cari dulu persentase dari banyak suara yang gugur atau tidak sah. Untuk keseluruhannya ini yang sah keseluruhannya
Itu kita hitung dulu. Suara sah, persentase suara yang sah. 20% tambah 5% tambah 70%. Jadi ini kalau misalnya di total itu 95%. Artinya persentase dari banyak suara yang gugur atau tidak sah itu sisanya, alias 5%. Karena total keseluruhannya itu 100%. Tinggal kita hitung nih. 5% dari pemilih yang hadir pada pemilu itu berapa? Tinggal kita kalikan 5% dikalikan dengan banyaknya pemilih yang hadir. Jadi untuk ini yang gugur atau tidak sah. Kita hitung di sini. Jadi kita cari 5% dikalikan banyak pemilih yang hadir. Yang hadir. Lima per 100 dikalikan, ini kan yang tidak hadir. Otomatis yang hadir itu 17 per 18-nya. Jadi kalau utuhnya itu kan 18 per 18. Dikurangi dengan yang tidak hadir 1 per 18. Ini kan kalau dikurangi berarti 17 per 18 bagian. Jadi 17 per 18 bagian dari 360 orang itu berapa? Tinggal kita kalikan di sini. Untuk yang hadir itu ada 17 per 18 bagian orang dari keseluruhannya 360. Nah, ini tinggal kita sederhanakan nih, mana yang bisa kita sederhanakan atau bagi. Nah, ini 360 kalau dibagi 18 itu 20. Dan ini yang 00 ini bisa kita sederhanakan. Nah, kemudian untuk ini yang 5 kali 2, 5 kalau dikalikan 2 itu kan 10. 10 kita sederhanakan dengan yang ini. Jadi di sini untuk hasilnya 17. Nah, dapat kita simpulkan bahwa banyak suara yang gugur atau tidak sah itu ada 17 orang. 17 orang. Jadi jawabannya yang A. Pada soal nomor 3 disajikan sebuah bacaan atau soal literasi tentang beton ya, campuran beton bangunan. Di sini dalam tabel juga disajikan berbagai macam rasio atau perbandingan antara semen, pasir, batu spit, dan air ketika membuat beton dengan berbagai jenis. Ada yang untuk kolom praktis atau bukan struktur. Kalau beton lantai, semennya sekian, pasirnya sekian, batu spit, dan seterusnya sudah ada perbandingannya. Nah, coba kita cermati untuk apa yang ditanyakan dalam soal ini. Seorang tukang bangunan akan membuat campuran untuk membuat beton lantai. Sini yang mau dibuat adalah beton lantai dengan bahan pasir itu 180 ember plastik. Jika satu sak semen sama dengan 8 ember, maka banyak minimal sak semen yang diperlukan. Pasir, ini mau bikin beton lantai. Jadi kita cermati untuk tabelnya itu yang bagian beton lantai ini ya. Untuk beton lantai itu butuh pasir 180 ember. Sementara untuk perbandingan di sini digambarkan atau diwakilkan dengan 2 ember. Artinya kalau pada kenyataannya yang dibutuhkan adalah 180 ember plastik pasir, sementara digambarnya itu diwakili oleh 2 ember plastik, maka 1 ember ini dapat kita tentukan mewakili berapa. Nah, berarti 180 dibagi 2. Artinya, 1 gambar ember ini mewakili 90 ember plastik. Ini juga 90. Nah, yang ditanyakan banyak minimal sak semen yang diperlukan. Semen. Oke, semen di sini butuh 1 kali 90 ember. Jadi di sini ini kan berarti mewakili 90 ember kalau 1 gambar ember. Maka kebutuhan semennya itu aslinya 90 ember. Kebutuhan sak semen. Kebutuhan semen.
Kalau berdasarkan tabel, itu berarti 90 ember plastik. Nah, kita konversi 90 ember plastik ini sama dengan berapa sak gitu. Jadi satu sak itu 8 ember, berarti tinggal kita bagi 90 dengan 8. 90 dibagi 8. 9 dibagi 8 itu dapat 1. Masih sisa 1, 10 dibagi 8 itu 1. Jadi 11, sekian. Nah, kalau misalnya hasilnya itu 11 lebih, artinya kita harus membeli sebanyak 12. Biar cukup. Kalau kita cuma beli 11 aja, maka nanti tidak sesuai dengan perbandingannya, artinya masih kurang gitu. Jadi kita pilih jawaban yang C. Nomor 4, literasi tentang peternak kambing. Paman memelihara 9 ekor kambing. Menurut pengamatan Paman pada gambar 1, pakan habis dalam waktu 50 menit. Jadi untuk gambar 1, kambingnya di sini ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Nah, sementara di gambar 2 itu 5 ekor. 5 ekor. Nah, kalau misalnya 4 ekor itu habis dalam waktu 50 menit. Kalau misal keadaannya itu sesuai dengan yang ada di gambar 2, berapa menit nanti pakannya akan habis? Ini adalah termasuk perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu terjadi apabila suatu besaran itu bertambah, maka besaran yang lain itu justru akan berkurang. Misal di sini kan hubungan antara banyak kambing dengan waktu. Semakin banyak kambingnya, justru waktunya akan semakin dikit. Karena semakin banyak kambing, pakan yang tersedia itu akan cepat habis. Jadi waktunya semakin berkurang. Oke, untuk itu karena ini perbandingan berbalik nilai, maka hasil kali dua besarannya itu selalu sama. Hasil kali besarannya selalu sama. Sehingga untuk keadaan pertama itu ada 4 ekor kambing. Dikalikan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan itu 50 menit. 4 kali 50 akan sama dengan 5 kali waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan ketika jumlahnya ada 5 kambingnya. Berarti kita misalkan X. Kita akan mencari X. Ini. Sehingga untuk X ini bisa kita cari dengan mengalikan 4 dengan 50, kemudian kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Nah, kita sederhanakan 50 dibagi 5 itu 10. Jadi kalau misalnya kita kalikan 4 dengan 10, itu hasilnya 40. Oleh karena itu, jika kambingnya itu ada 5, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan 40 menit. Jawabannya yang D. Pada soal nomor 5, disebutkan bahwa seorang guru memberikan soal tentang operasi bilangan berpangkat seperti pada gambar. Jadi di sini ada penjumlahan berulang 2 pangkat 6, kemudian dibagi dengan perkalian bentuk pangkat, bilangan berpangkat. Kalau misalnya penjumlahan berulang, kita ingat ya, kalau ada penjumlahan berulang seperti ini, bisa kita sederhanakan penulisannya dengan menggunakan perkalian. Jadi penjumlahan berulang itu kan sama dengan perkalian. Artinya di sini ada 2 pangkat 6 sebanyak 4 kali. Jadi bisa kita tulis ada 4 kali 2 pangkat 6. Nah, dibagi dengan, untuk basisnya ini sudah sama. Bilangan berpangkatnya, basisnya sama 2. Karena basisnya sama, kalau ada perkalian bentuk pangkat seperti ini, tinggal kita tuliskan bentuk sederhananya dengan menjumlahkan pangkatnya. Ya, ini 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ini nanti tinggal kita tambahkan. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ini, coba kita cari langkah-langkah pekerjaan dari siswa mana ini yang sesuai dengan konsep. Oke, kalau yang ini tidak ya, yang siswa 1 salah, tidak boleh seperti ini. Karena ini bukan kali, ini tambah. Kalau tambahkan perkalian berulang. Bukan, siswa 1 ini salah. Kemudian siswa yang ketiga dulu deh.
Ini oke, benar, sesuai dengan konsep yang tadi kita tentukan. Yang ini ada 4 kali 2 pangkat 6, kemudian ini ditambah. Oke, benar. Nah, yang ini ditambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti oke, yang ini benar. Kemudian di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Kalau dibagi, itu bisa kita sederhanakan pangkatnya dengan mengurangi. Ya, ini dikurangi yang ini 6, kurangi 6, benar. 6 kurangi 6, 0, benar. 2 pangkat 0 itu 1. Benar, benar. Ya, siswa ketiga itu sesuai konsep. Maka jawabannya, langkah yang benar itu siswa yang ketiga. Coba kita cermati kenapa siswa kedua dan siswa keempat ini tidak tepat. Siswa kedua, ya dia menjumlahkan, ini juga tidak tepat. Kecuali kalau di sini kali, nah itu baru bisa seperti itu. Nah, siswa keempat itu dicoret seperti ini, nggak boleh ya. Seperti ini kalau misal posisinya itu dikali. Misal 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Dibagi 2 pangkat 6. Nah, ini boleh kalau misal mau dicoret-coret begini. Karena itu kan sama dengan dibagi. Sedangkan ini kan ditambah, tidak bisa seperti itu. Oke, kita temukan jawabannya. Yang tepat itu adalah siswa ketiga. Soal nomor 6, soal literasi tentang luas lautan di bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari, sekaligus merupakan planet terbesar kelima dari 8 dalam tata surya. Bumi disebut planet terestrial terbesar di tata surya bagian dalam, lebih besar dari ukuran Merkurius, Venus, dan Mars. Massa bumi adalah 6,6 sekstilion ton. Volumenya itu sekitar 260 miliar mil kubik atau 1 triliun kilometer kubik. Nah, total luas permukaan bumi adalah sekitar 510 juta kilometer persegi. Sekitar 29% dari planet bumi merupakan daratan dan sisanya lautan. Luas lautan permukaan bumi. Luas lautan permukaan bumi. Jadi kita garis bawahi di sini yang ditanyakan adalah luas lautan. Kata kunci ini kita temukan di kalimat sebelumnya, sisanya lautan. Sisanya dari keseluruhan luas permukaan bumi. Kalau misalnya yang daratan, yang bagian daratan itu 29%, maka untuk sisanya berapa persen? Kita hitung di sini. 100% dikurangi 29%. Nah, sama dengan 71%. 71% dari keseluruhan ini berapa? Kita hitung dulu. Untuk luas permukaan bumi itu 510 juta kilometer persegi. Jadi ini kita tentukan luas lautan. Luas lautan itu 71/100 dari keseluruhan permukaan bumi atau 510 juta kilometer persegi. 510 juta. Kalau juta itu kan nolnya ada 6. Jadi kita tulis aja di sini 10 pangkat 6. Oke, di sini untuk kita kalikan yang ini dulu. 51 kali 71. Kemudian yang ini masih ada 10 kali 10. Kemudian yang di bawah ini. Nah, kan per 100 berarti bisa kita tulis 10 pangkat negatif 2. Kita kalikan lagi dengan 10 pangkat 6. Oke, kita hitung dulu 51 dikalikan 71. 51 kali 71 itu 51, ini 7, 5 kali 7 itu 35. Kita jumlahkan. Ya, ini hasilnya 1, 12, 6, 3. 3621. Hasilnya untuk perkalian 51 dengan 71 itu 3621 kali, ini masih dikalikan dengan 10 pangkat 1 ditambah negatif 2 ditambah 6. Oke, ini 3621 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk opsinya di sini komanya ada di belakang angka 3. Jadi ini maju 1, 2, 3 di sini. Kalau maju 3 berarti ini harus kita kalikan 10 pangkat 3. Ini masih harus kita kalikan lagi dengan 10 pangkat 5. Nah, 3,621 kali 10 pangkat
Ini kita jumlahkan 3 tambah 5. Karena perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, itu kita bisa sederhanakan dengan menjumlahkan angka pangkatnya. Ini 8. Oke, untuk itu jawabannya adalah B. 3,621 kali 10 pangkat 8 km persegi. Soal nomor 7, sketsa tersebut merupakan pekarangan paman berbentuk persegi panjang. Bagian yang diarsip adalah kolam, keliling kolam. Keliling kolam. Kita lihat untuk panjang dan lebarnya, kita tentukan dulu dari sketsanya ini. Sebelumnya, biar kita mudah dalam melakukan operasi bilangan, kita sederhanakan dulu untuk masing-masing bilangan akar ini, karena ini ada akar-akarnya. Kita sederhanakan dulu untuk bentuk akarnya. 8 kali akar 12. Akar 12 itu bisa kita pecah jadi akar 4 kali akar 3. Nah, untuk yang akar 4 ini bisa kita tarik akar. Hasilnya 2. 8 kali 2 akar 3. 8 kali 2 itu 16. 16 akar 3. Nah, bentuk sederhananya ini. Kemudian yang atas ini, atas yang ini juga belum sederhana. 7 akar 48. 7 kalikan 48 itu bisa kita pecah jadi 16 akar 16 kali akar 3. Untuk yang akar 16 ini hasilnya 4. Jadi 7 kali 4 akar 3. 7 kali 4 itu 28 akar 3. Oke, masing-masing bilangan sudah kita sederhanakan, tinggal kita tentukan panjangnya. Oke, panjang yang segini ya. Ini bisa kita peroleh dengan mengurangi yang ini 28 akar 3. 28 akar 3 dengan yang bagian ini, bagian yang bawah segini, itu kan 6 akar 3, jadi ini kita kurangi 6 akar 3, kurangi 6 akar 3. 28 dikurangi 6 itu 22, ini 22 akar 3. Kemudian untuk lebar ini yang sini segini. Oke, untuk lebar keseluruhan itu 6 sama dengan 16 akar 3. 16 akar 3 dikurangi yang sebelah sini, yang 6 akar 3. 16 akar 3 kurangi 6 akar 3. 16 akar 3 dikurangi 6 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Nah, dah. Oke. Untuk masing-masing ukurannya sudah kita tentukan. Sekarang kita cari keliling dari kolamnya. Keliling dari suatu persegi panjang itu bisa kita tentukan dengan mengalikan jumlah panjang dan lebar dengan 2. Jadi 2 kali penjumlahan panjang dan lebar. 2 dikalikan panjangnya tadi 22 akar 3 ditambah lebarnya 10 akar 3. 2 dikalikan panjang tambah lebar 22 ditambah 10 itu 32 akar 3. Ini masing-masing. Kemudian tinggal kita kali 2. 2 kali 32 itu 64. 64 akar 3. Nah, dah. Oke, untuk keliling kolam adalah 64 akar 3. Nomor 8, terdapat sebuah pola konfigurasi objek. Ada bulatan berwarna putih dan ada juga bulatan berwarna hitam. Kita tentukan pernyataan mana yang tepat berdasarkan informasi tentang konfigurasi objek ini. Untuk pernyataan pertama berkaitan dengan jumlah bulatan putih. Sebelumnya, kita konversi dulu konfigurasi objek ini ke dalam sebuah pola bilangan biar kita tahu beda dari masing-masing pola itu apakah tetap, kemudian nanti polanya akan seperti apa, itu akan terlihat lebih jelas kalau misal kita konversi ke pola bilangan. Untuk bola yang bulatan putih kita hitung dulu. Untuk pola pertama ini yang putih. Untuk pola pertama putihnya ada 3.
Pola yang kedua putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pola yang ketiga itu putihnya ada 7. Nah, pola yang keempat putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan seterusnya. Yang dicari adalah pola ke-10. Kita lihat di sini. Bedanya seperti apa? Polanya seperti apa? Kita cek dulu untuk beda dari masing-masing sukunya. 3 ke 4 itu tambah 2. Ini tambah 2 juga ternyata tetap. Otomatis untuk yang selanjutnya pasti ditambah 2. 9 tambah 2 itu 11. Berarti selanjutnya 13. Selanjutnya lagi 15, kemudian 17. Ini sampai pola ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 ini. Kita teruskan di bawahnya saja ya. Habis 17 berarti 19. Kemudian selanjutnya 21. Nah, inilah pola yang ke-10. Berarti bulatan putihnya itu ada 21. Untuk pernyataan yang pertama itu berarti benar. Kita pilih pernyataan yang pertama. Selanjutnya, selisih bulatan hitam dan bulatan putih pada pola ke-11. Oke, kita lanjutkan sampai pola ke-11. Berarti selanjutnya itu 23. Lanjut kita cek yang hitam. Yang hitam. Yang hitam, pola yang pertama, hitamnya ada 1. Yang selanjutnya ada 4. Yang selanjutnya ada 9. Yang selanjutnya, karena ini dia 1, 2 kali 2. Kemudian yang selanjutnya, itu 3 kali 3, 9. Yang ini 4 kali 4 ada 16. Kita teruskan di sini. 9, 16. Berarti kan selanjutnya 5 kali 5. Karena ini merupakan bilangan kuadrat. Karena bentuknya tadi kan persegi. Persegi itu untuk mencari bulatan-bulatannya bisa kita kalikan yang mendatar berapa, yang ke atas berapa gitu. Jadi untuk pola bilangannya ini merupakan bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16. Selanjutnya berarti 25. 5 kali 5. 6 kali 6, 36. Selanjutnya pasti 7 kali 7, 49. Nah, ini sudah ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 7. Sampai pola ke-7. Kita teruskan sampai pola ke-10. Mana tadi? Nah, ini baru pola ke-7. Berarti setelah ini 7 kali 7, 8 kali 8, 64. 8 kali 8, 64. 9 kali 9, 81. Nah, pasti selanjutnya 100. 11 kali 11, ini yang terakhir, itu 121. Ini. Tinggal kita cari selisihnya. Kita kurangi 121 dengan 23. Nah, ini 8. 11 kurangi 2 itu 9. Nah, betul ternyata. Pernyataan yang ketiga tentang selisih dari bulatan hitam dan bulatan putih itu tepat. Jadi, pernyataan yang ketiga itu bisa kita pilih. Yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 3A. Perhatikan gambar pola batik teruntum berikut. Jadi di nomor 9 ini disajikan sebuah gambar pola batik teruntum, di mana polanya itu berkaitan dengan panjang kain dan banyak motif. Jadi pertambahannya itu teratur. Jadi pertama kita tuliskan dulu untuk pola barisannya. Dari pola yang pertama, panjang kainnya itu 2. Kemudian pola yang kedua, panjang kainnya 3,5. Nah, selanjutnya itu 5 cm. Selanjutnya ini 6,5 dan seterusnya. Semuanya untuk yang selanjutnya ini selalu bertambah secara tetap. Dari 2 ke 3,5 itu bertambah 1,5. Kemudian dari 3,5 ke 5 bertambah 1,5. Nah, untuk selanjutnya pasti juga akan bertambah 1,5. Jadi di sini nanti setelah 6,5 pasti juga akan bertambah 1,5. Kita perlu mengecek sampai pola ke-9. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya ya ini ya. Jadi, untuk sampai ke pola 9 berarti kan kita harus menjumlahkan yang pertama ini, suku pertama 2, ditambahkan dengan untuk menuju pola ke-9 itu kan berarti kita menjumlahkan 1,5 sebanyak 8 kali. Jadi kita jumlahkan dengan 8 kali pertambahannya atau bedanya. 8 kali beda 1,5. 1,5. Nah, 2 ditambah 8 kali 1,5.
8 kali 1,5 itu 12. Nah, ini hasilnya 14. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Lanjut, untuk pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu tentang jumlah panjang kain pada pola ke-9 dan pola ke-11 adalah 30 cm. Untuk pola ke-9 tadi sudah kita temukan untuk hasilnya atau panjang kainnya itu 14. Jadi kita tinggal mencari untuk yang pola ke-11. Pola ke-11 ini panjang kainnya berapa ya? Berarti kita cari panjang kain pada pola ke-11 dengan menjumlahkan 2 dengan 10 kali 1,5 sama dengan 2 ditambah 15 sama dengan 17. Sehingga untuk jumlah dari panjang kain pola ke-9 dan ke-11 tinggal kita jumlahkan 14 ditambah 17. Nah, ini hasilnya ternyata bukan 30 tapi 31. Oleh karena itu pernyataan yang ketiga ini tidak kita pilih, jadi kita pilih yang keempat, 2 dan 4. Sehingga untuk jawaban nomor 9 itu 1 dan 4 B. Kita lanjutkan soal nomor 10. Disajikan sebuah permasalahan tentang penumpukan mangkok. Di sini disebutkan bahwa mangkok-mangkok itu akan ditempatkan pada sebuah kardus dengan ukuran yang sudah tersebut di sini 15 kali 15 kali 20. Nah, kemudian Dita itu mengadakan pengamatan tentang tinggi tumpukan mangkok. Tinggi satu buah mangkok itu 4 cm. Untuk satu mangkok di sini 4 cm. 4 cm. Kemudian tinggi tumpukan 2 buah mangkok itu 5 cm. Jadi 2 buah mangkok ini itu 5 cm. Otomatis di sini untuk pertambahan tumpukan satu mangkok sini bedanya itu 1 cm. Jadi setiap kita menumpuk satu mangkok di atasnya akan bertambah 1 cm secara tetap. 1, 1, 1 dan seterusnya. Itu ya. Dita kemudian menyimpulkan bahwa banyak mangkok yang dapat ditempatkan pada sebuah kardus tersebut maksimal adalah untuk tinggi kardusnya di sini 20 cm. Segini itu 20 cm. Nah, oke, kita sambil membayangkan ketika si Dita itu menempatkan satu mangkok dulu di sini. Dia udah nempatin mangkok di sini satu. Berarti kan sudah terisi 4 cm. 4 cm. Kemudian ruang yang tersisa itu berarti tinggal 16 cm. Karena menumpuk satu mangkok tambahan di atasnya ini akan menambah tinggi mangkok sebesar 1 cm. Ini nanti kalau ditambah satu mangkok lagi kan berarti tambah 1. Nah, untuk mencapai sampai maksimal, berarti kita bisa menambahkan sebanyak 16 mangkok. Karena satu mangkok tambahan itu akan menambah tinggi tumpukan sebesar 1 cm. Berarti kalau masih tersedia ruang 16 cm, kita bisa menambahkan 16 mangkok lagi. Nah, otomatis karena yang pertama tadi sudah ada satu mangkok di dalam, berarti kardus tersebut bisa kita isi 17 buah mangkok.